Kami relawan Pak Jokowi memberikan dukungan moral juga kepada pihak kepolisian untuk tidak takut menuntaskan permasalahan-permasalahan ini yang sudah 6 bulan ya sejak Pak Jokowi ini melaporkan di bulan April ya di Polda Metro Jaya. Kalau di Polda Metro nggak akan bisa jalan. Wong objek yang menjadi masalah itu tidak bisa dibuktikan asli apa tidak. Polda Metro telah benar juga dia nggak bisa memajukan itu. Rismon CS nggak bisa dijadikan tersangka. Karena ijazah itu belum pernah dibuktikan asli apa tidak, sah apa tidak Pak Jokowi punya ijazah itu. Berapa kali sudah di Mabes Polri sudah dibilang identik ya? Identik itu bukan berarti asli, bukan berarti sah. Artinya identik. Identik itu belum tentu asli, belum tentu sah. Itu kesimpulan yang bagus sekali. Pak Susno bilang identik bukan asli ya. Kalau kita katakan identik ya sama asli lah. Karena pembandingnya ada. Markas besar jelas benar dia mengambil kesimpulan dengan ijazah pembanding. Kesimpulannya bukan asli, bukan sah, tetapi identik. Nah, untuk membuktikan asli apa sah, sah apa tidak ijazah itu dimiliki oleh Pak Jokowi, asli apa tidak ijazah itu adalah produk administrasi negara. Siapa yang berwenang? Ya gugatlah di TUN, nanti TUN akan menyelidiki. Bang Andi harus ke PT UM. Nah, tidak itu, karena itu juga menyangkut ada pencemaran nama baiknya. Ini kan berkelanjutan terus dan mengembang terus nih ya, berkembang terus apa yang dilakukan itu. Oke, silakan Pak Susno. Mbak, jadi ini masalah pencemaran nama baik. Yang dicemarkan nama baik karena dituduh ijazahnya tidak benar, nggak beres ya. Nah, sekarang siapa yang mengatakan ijazah itu beres? Siapa yang mengatakan beres? Andika yang menyatakan beres? Yang menyatakan beres Pak Susno, itu kan nanti di pengadilan ditentukan untuk itu. Tapi bukan kan, pengadilan umum, ya kan? Bukan pengadilan Karena kan masalah juga Oke. begini Pak Susno ya. Loh, Anda itu ngerti hukum nggak? Ya. Bukan peradilan umum. Ini kan kita produk bisa menyeret administrasi. masalah-masalah PT TUN. Ini kan masih kita bicara tentang penyidikan Bukan ini nyeret. dan gelar Memang perkaranya sudah sampai di di mana? situ. Apakah Oke, akan dilaksanakan kita gelar bicara perkara atau bergantian tidak? ya. Kita bicara bergantian. Pak Susno silakan dilanjutkan. Saya lagi ngomong, itu aja. Anda tertib ngomong aja enggak, apalagi tertib Lah saya Oke, kan Pak jadi Susno, berikan oleh Bu silakan. Vina. Silakan, Kata mau Pak nyambung, Susno. ya monggo silakan. Bang Andi, silakan Pak Susno. Oke, saya ya. Jadi ini ranahnya peradilan TUN, ya, tata usaha negara. Nah, oke. Saya belum sampai mau TUN mau apa enggak. Ya, status hukumnya itu jelas tuh gitu loh. Ya kan? Ini kan belum. Sampai ke penyidikan Polda Metro terkait dengan laporan Pak Jokowi pencemaran nama baik. Jelas Polda Metro tidak bisa melanjutkan ke tingkat penyidikan dengan menyebut tersangka. Mengapa? Karena objek yang dijadikan sebagai permasalahan adalah ijazah. Dan sampai detik ini ijazah itu tidak bisa dibuktikan keasliannya. Mengapa tidak bisa dibuktikan keasliannya? Nah itu kan, dan di mana yang bisa membuktikan keabsahan itu? Bukan oleh Polri. Polri tidak berwenang sama sekali menyebutkan bahwa ijazah itu asli. Bukan rananya. Baik markas besar maupun Polda Metro. Di mana rananya itu adalah masalah administratif. Harus digugat di Peradilan Tata Usaha Negara yang memang tugasnya menyelidiki masalah produk-produk administrasi dari pejabat administrasi negara. Disitulah peradilannya. Jadi jelas kalau di Polda Metro nggak akan bisa jalan. Wong objek yang menjadi masalah itu tidak bisa dibuktikan asli apa tidak. Kemudian markas besar jelas benar dia mengambil kesimpulan dengan ijazah pembanding. Kesimpulannya bukan asli, bukan sah, tetapi identik. Nah, untuk membuktikan asli apa sah, sah apa tidak ijazah itu dimiliki oleh Pak Jokowi, asli apa tidak ijazah itu adalah produk administrasi negara. Siapa yang berwenang? Ya gugatlah di TUN, nanti TUN akan menyelidiki apakah ijazah itu sah dimiliki oleh Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mendapatkan ijazah itu secara sah dan benar? Nanti peradilan TUN lah yang akan memeriksa. Untuk seseorang mendapatkan ijazah itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Itu wewenangnya Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, jadi mari kalau ini dihentikan, dicabut oleh Pak Jokowi, itu pencabutan masalah laporan pencemaran nama baiknya. Jadi kesimpulannya, Mabes telah benar mengambil kesimpulan, Polda Metro telah benar juga dia nggak bisa memajukan itu, Rismon CS nggak bisa dijadikan tersangka.
karena ijazah itu belum pernah dibuktikan asli apa tidak, sah apa tidak Pak Jokowi punya ijazah itu. Oke. Oke, Bang Andi silakan direspon. Ya, kalau saya kita tunggu saja bagaimana, itu kan haknya Pak Susno bicara begitu ya kan. Kan Pak Susno sudah bukan lagi sebagai Bareskrim, Kepala Bareskrim, sebagai pengamat lah ya. Ya kita menghargai itu apa tanggapan dari Pak Susno. Ya kita secara akal sehat saja lah kali itu, bahwa ini kan sudah bukan hanya masalah ijazah itu sendiri yang dituntut, ini kan ada masalah pencemaran nama baik. Di situ ada juga kan, ada pasal juga undang-undang ITE yang dilampirkan juga di sana ya kan. Jadi kita lihat bagaimana penyidik ini bisa menyimpulkan dan bisa gelar perkara gitu. Iya, katanya penyidikan manakala sudah ditingkatkan telah ada 2 alat bukti ya. Tetapi 2 alat bukti itu tidak cukup ya. Karena apa? Alat bukti itu bukan hanya sekedar jumlah, tapi harus saling bersesuaian. Nah, ini tidak bersesuaian. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas bahwasanya terima kasih Pak Susno, semoga dalam lindungan Tuhan kejujuran kebaikannya jadi amal dunia dan akhirat, usia panjang dan sehat. Nah teman-teman, kita lihat di sini juga bahwasanya ya Termul seluruh bosnya keluarin tunjukkan yang asli, bela-bela juga tidak pernah lihat aslinya. Nah, penjelasan Pak Susno masuk akal ya. Salam akal sehat kita dukung mencari kebenaran. Pak Susno orang cerdas dan bijak, lanjutkan pencerahannya. Nah, kita lihat di sini juga bahwasanya sebagaimana Termul kalah debat ya. Bahkan itu hak Anda bicara seperti itu. Nah, Termul Jokowi ini mereka itu bodoh-bodoh semua. Ya, mereka itu membela Jokowi dalam keadaan ini. Ya, dari masukannya dari Pak Susno itu sebenarnya luar biasa yang tidak diragukan lagi dari ketegasan. Nah, kecerdasannya dengan keberaniannya. Ya, kita lihat Andi ini bukan cerdas. Ya, Dunek darah Termul sejati, berlaku undang-undang. Yang salah dibela dan terbukti salah harus dihukum juga. Nah, koruptor aja nggak dihukum mati. Ya, ujung-ujungnya Indonesia subur lada koruptor ya. Bakal muncul koruptor baru dengan terus berlanjut muncul koruptor baru karena hukum lemah paling 2 tahun bebas lagi. Nah, jadi pejabat negara nggak benar atau koruptor ini dilindungi sebagai pendukung ya, karena uang adalah Tuhan, keadilan dengan kejujuran hilang. Nah, hukum di Konoha lengkap ya, dan banyak meski objektifnya cuma satu dalam hal ini yang menjadi objek adalah ijazah palsu, tetapi harus dianalisis dari berbagai undang-undang yang ada. Jadi rame ya, dan simpang siur sesuai pendapat para ahli dan oknum yang menganggap dirinya ahli. Nah teman-teman, memang Susno ini mantan polisi yang hebat ya, tapi berani jujur ya. Jangan sok tahu dalam ijazah ini. Nah, hebatnya Jokowi bisa jadi iman berjamaah para pembohong seluruh Indonesia. Dan makmurnya bukan orang sembarangan ya. Kalau Jokowi ijazahnya palsu, rakyat akan keruduk ya. Rakyat akan keruduk rumahnya, tangkap Jokowi dan adili. Nah, disitulah usah diragukan jenderal kayak Pak Susno orang cerdas. Termul nggak tahu malu ya. Termul ini perlu dikasari dengan kata-kata bahwasanya mereka itu cuman makan uang haram ya. Yang keras Pak, orang ini tidak mengerti hukum, so ngerti hukum saja. Nah, orang pinter paham ya, bahkan Pak Susno diuji perdebatan dengan orang Kiminter Andi Azwan, jadinya debat kusir ya. Jadi teman-teman, rakyat akan jadi saksi bagaimana seseorang Prabowo akan bertindak akan kejamaan ini. Nah, bila manusia yang zalim, apakah menghukum atau sebaliknya dilindungi, negara akan hancur. Tujuannya hanya ingin menguasai Indonesia dengan berbagai cara ya. Jadi hanya kelicikan Jokowi yang ijazahnya ditahan, atau itu biar kasus yang lebih berat tidak kebulag lagi, atau ini mustahil tipu dayanya presiden.
Ya, jadi teman-teman, sedikit-sedikit orang-orang berkuasa akan mengancam orang dengan posisi lemah, ya. Dengan itu penjarakan atau keadilan sesungguhnya tidak ada di dunia ini. Ya, sampai jumpa di pengadilan akhirat nanti. Nah, sangat cerdas ya. Dan sangat betul Pak Susno kalau si Termul ini tidak ngerti apa-apa, cuman asal ngomong saja. Nah, ini baru benar penjelasan Pak Susno. Makanya kalau merasa nama baiknya dicemarkan, wajib secepatnya ijazahnya itu dibawa ke pengadilan, kedua belah pihak, dan diuji secara forensik bersama. Nah, Termul-termul ini memang nggak ngerti hukum. Mulutnya koar-koar karena di amplop sudah tahu Joko Widodo banyak masalah masih ngotot. Nah, nggak peduli logika, ya. Yang penting berbunyi. Ya, berbunyi melakukan bantahan, mau benar mau salah urusan gimana nanti, yang penting membantah dulu saat di sidang atau saat di acara-acara TV. Nah, kata Bapak Rocky Gerung itu betul, ya. Berdialog atau berdebat dengan Termul itu sama saja berdebatan dengan anak-anak. Nah, tapi kalau pendapatan saya perdebatan dengan Termul itu sebenarnya itu saja berdebat dengan orang yang sakit jiwa. Ya, jadi dengan ilmu pengetahuan apapun masalahnya, bila tersebut menjadi terang benderang, tidak bisa diemosionalkan. Ya, kemenangan itu didapat kasus ijazah ini bergerak lebih dari 10 dapat atau 10 tahun ketika era Anies jadi mendikut ketika akan ditelusuri ijazah ASN dan aliasnya, sehingga buru-buru Anies dicopot jadi menteri. Nah, teman-teman, kita lihat di sini juga bahwasanya Mulyono Terbulnya seperti Andi Azwan ini. Ya, sampai kiamat pun tetap muter-muter dalam kebohongan, tidak bisa menerima atau menunjukkan kebenaran. Ya, kalau yang penting ilmu penyayalan mau benar atau salah, Termul model ngeyel, ya. Betul kata Pak Susno, identik bukan berarti asli. Ya, kami sebagai rakyat Indonesia selalu mendukung dalam kebenaran. Polri bersemangat hentikan atau SP3 kasus ijazah Jokowi ini berdasarkan penelitian para ahli yang dilindungi Undang-Undang Dasar. Nah, Jokowi tidak memiliki ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM. Nah, ijazah itu sebenarnya yang menjadi persoalan dalam kasus ini adalah memiliki Dumatno, ya, yang fotokopinya berkacamata, padahal tidak diperbolehkan pada dokumen resmi di negara manapun memakai kacamata. Tapi jelaslah Jokowi berbeda dengan Dumanto. Nah, tangkap Jokowi dan harus dijatuhi hukuman mati. Nah, teman-teman, kebenaran akan muncul dengan sendirinya nanti atas kebohongan hal Termul sedara ini. Jadi kenapa ya Presiden gak berani menyelesaikan masalah ijazah, padahal kasus ini lebih dari setahun dan enteng dibandingkan ke Antartika. Ya, salut sama Pak Susno diuji jenderal polisi yang baik, tidak berpihak. Akal si Andi kagak sehat, terlalu banyak makan uang dari Jokowi. Nah, penjarakan Termul juga Jokowi dan jelas salah Jokowi masih, atau aku bela diri, ayo penjarakan Jokowi sama-sama. Nah, teman-teman yang serahkan fotokopinya, ya cek dulu fotokopi, ya. Aslinya kenapa bisa asli? Memang susah atau sengaja dibikin susah? Masa polisi nggak bisa ngurusin ini ijazah? Ya, kalau sama menimpa masyarakat, bisa polisi dengan tegas dan gagah merampas barang bukti. Nah, teman-teman, kita lihat di sini juga Andi itu berpengetahuan dekal, ya. Tetapi yang digunakan adalah rumus ngeyel saja. Kalau masalah mudah dipersulit, yang jelas ada ketakutan dari cara untuk ngelur waktu ijazah itu kebanggaan semua mahasiswa. Nah, oke teman-teman, itu saja. Dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih, salam NKRI.